Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala awsana bittaqwa faqala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita semua milik Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Dan seluruh yang kita miliki dari Allah. Tubuh kita dari Allah, fasilitas dalam tubuh kita juga dari Allah, dan semua nikmat hidup dari Allah. Semua itu Allah sediakan sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujiannya adalah siapa yang paling baik amalnya, dialah yang paling sukses. Dan siapa yang hidupnya sia-sia, tidak ada kebaikan sama sekali, maka dia hanya capek-capek hidup untuk menjadi bahan bakar neraka. Paling ringannya keburukan adalah sia-sia. Ketika seseorang sia-sia, artinya tidak ada pahalanya. Itulah maksudnya sia-sia. Karena itu, ketika Allah menyebutkan ciri ahli surga adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia selama hidupnya di dunia berpaling dari semua yang sia-sia. Berpaling dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Dari sini kita mengerti mengapa Rasulullah SAW ketika menyebutkan ciri orang Islam yang paling baik adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara paling baiknya ciri seorang muslim adalah dia meninggalkan yang sia-sia. Saudaraku rahimakumullah, Allah telah membagi hidup kita ini dengan dua tahap. Tahap pertama sementara disebut dengan ad-dunya. Dari kata dana yadnu, artinya sebentar, dekat. Yang kedua, hidup abadi, disebut dengan akhirah. Akhirul hayah, akhir kehidupan. Tidak ada mati lagi setelah itu. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala membagi hidup ini dengan dua tahap? Sebab seringkali dunia ini tidak sanggup menyelesaikan persoalannya sendiri. Banyak orang benar dianggap salah karena dia lemah. Dan banyak orang salah dianggap benar karena dia kuat. Itulah dunia. Seringkali berpihak kepada siapa yang kuat, bukan berpihak kepada siapa yang benar. Banyak orang bejat di dunia, mereka menguasai kekayaan bumi. Dan banyak orang-orang yang soleh, mereka hidup dalam kesulitan. Maka otomatis dunia ini belum selesai. Karenanya harus ada tahap berikutnya untuk mengadili. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Allah lah yang mengadili di alam akhirat itu. Itulah pengadilan alam akhirat. Allah memastikan bahwa hari itu hari paling agung. Allah berfirman, liyaumin azim, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Itulah hari yang paling agung. Pada hari itu semua masing-masing orang berdiri sendirian. Tidak ada seorang pembela pun, tidak ada seorang pengacara pun, dan dia langsung menghadap Allah dan dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dia kerjakan selama hidupnya di dunia. Dari sini kita mengerti bahwa kita pasti akan pindah ke akhirat. Kita pasti akan mempertanggungjawabkan amal kita sekecil apapun. Kita pasti
akan mendapatkan balasan. Kalau seseorang pulang ke akhirat membawa amal soleh, aman, dia langsung diantarkan ke surga. Tetapi kalau ternyata selama dunia dia hidupnya tidak ada maknanya, tidak ada pahala sama sekali, bahkan dia membuat dosa, maka siap-siap dia menjadi bahan bakar neraka. Yang di surga selamanya, yang di neraka selamanya. Itulah akhir kehidupan manusia. Maka setelah itu tidak ada lagi kematian. Itulah selama-lamanya. Makanya dalam Al-Quran Allah memberikan pesan, jangan kau tukar kenikmatan surga dengan kesenangan dunia. Jangan kau tukar pedihnya api neraka dengan bersenang-senang di dunia. Banyak orang lebih memilih neraka. Yang penting sekarang aku bersenang-senang. Saudaraku rahimakumullah, kita semua sedang menuju ke sana. Itulah alam akhirat. Dan itulah terminal terakhir dari perjalanan panjang sejarah manusia. Generasi-generasi dari Nabi Adam alaihissalam sudah berlangsung. Dan kita sekarang berada di bagian akhir perjalanan hidup ini. Inilah yang dikenal dengan akhir zaman. Saudaraku rahimakumullah, akhir zaman sudah disebutkan oleh Nabi tanda-tandanya. Begitu akan banyak di akhir zaman fitnah-fitnah. Akan banyak di akhir zaman kemudahan berbuat dosa. Akan banyak di akhir zaman pembunuhan. Dan hampir semua yang Nabi sebutkan itu sudah terjadi. Di antaranya yang Nabi sebutkan adalah kasratul zalazil, banyaknya gempa. Akhir-akhir ini kita seringkali mendengar longsor, gempa di mana-mana. Kasratul zina, banyaknya perzinaan. Dulu orang melihat aurat wanita saja, mereka langsung menangis berhari-hari, bahkan menangis berbulan-bulan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lubang-lubang dosa itu di tangan masing-masing manusia. Dia bisa melihat apa saja yang dia inginkan di zaman ini. Makanya kata Nabi, di akhir zaman kemudahan berbuat dosa begitu sangat merajalela. Bahkan perzinaan yang itu dosa besar dianggap biasa. Kasratuz zina. Dari sini kemudian, saudaraku rahimakumullah, maka banyaklah pembunuhan. Kasratul haraj. Nabi menyebutkan pembunuhan ini bukan terjadi antara orang Islam melawan orang kafir, bukan, tapi terjadi sesama muslim. Karenanya Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa ketika nanti kamu mengalami zaman ini dan sudah terjadi saling membunuh antara kamu, kata Nabi, kun ka'ahadi ibni Adam, jadilah kamu seperti salah satu anak Adam, yaitu Habil. Ketika terjadi antara Qabil dan Habil, perbedaan perselisihan, dan Qabil ingin membunuh Habil, Habil menjawab, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaktulak inni akhafullah rabbal alamin. Jika engkau ingin bunuh aku tidak akan melawan, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah dalam pembunuhan, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Karenanya ketika itu ditanya sahabat, wahai Rasul, ya, kenapa kok yang dibunuh masuk neraka? Kalau yang membunuh masuk neraka, iya, tapi kenapa yang dibunuh masuk neraka? Kata Nabi, dia tadinya melawan, ingin bunuh juga, tapi karena dia yang terbunuh, maka yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Karenanya jadilah seperti Habil. Jangan melawan, jangan ada niat ingin membunuh saudaranya, tapi kita bersikap seperti yang dilakukan oleh Habil. Dan sekarang sedang berlangsung banyaknya pembunuhan di beberapa wilayah di dunia Islam. Saudaraku rahimakumullah, fitnah akan terus bergulir. Kata Nabi, kaqita'il lail, seperti potongan-potongan malam, semakin semakin pekat, dan terus akan bergulir fitnah demi fitnah ini. Sampai nanti kata Nabi, yumsil mu'min kafiran wa yusbihu musliman. Tadi sore ada orang yang dia masih kafir, paginya jadi muslim. Dan wa yusbihu musliman wa yumsi kafiran. Tadi pagi dia muslim, sore hari dia jadi kafir. Perubahan hati
tidak bisa ditahan. Bolak-balik, bolak-balik. Tiba-tiba seorang jadi kafir, tiba-tiba seorang jadi muslim. Itulah perubahan zaman terjadi. Sekarang sedang berlangsung proses-proses itu. Saudaraku rahimakumullah, ada satu hadis yang dulu para ulama hanya mensyarah, tetapi belum tahu bentuknya seperti apa. Nabi menyebutkan min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat adalah taqarubul aswaq, pasar akan menjadi satu. Bertahun-tahun ulama membahas tentang ini, belum ketahuan seperti apa pasar menjadi satu. Ada yang menafsirkan globalisasi, ada yang menafsirkan pasar internasional, berbagai macam penjelasan, belum ketahuan. Dan sekarang ternyata sudah nampak di depan mata kita. Inilah hadis yang termasuk paling akhir dari semua tanda-tanda kiamat kecil yang sudah mengakhiri semua tanda-tanda itu, yaitu munculnya pasar menjadi satu. Itulah pasar di tengah kita, di tangan kita. Dari HP itulah muncullah pasar. Seseorang masuk ke rumahnya dikunci, masuk kamarnya dikunci, berbaring di atas dipannya, dia buka HP-nya, dia berjalan-jalan menuju sebuah mall di New York, dia beli baju di sana, lalu transaksi selesai. Pindah ke mall di Sydney, beli sepatu di sana, transaksi selesai. Pindah ke mall di Jerman, dia beli dasi, dia bayar, selesai. Besoknya kering masuk ke rumahnya, ternyata sudah sampai itu barang. Seperti inikah maksud Nabi? Ya Allah. Dan Nabi menyebutkan bahwa di zaman itu, kata Nabi, fusuwut tijarah, semua orang sibuk berdagang. Dulu orang berdagang harus punya perusahaan. Sekarang sudah masing-masing bisa berjualan dengan HP-nya. Ya Allah, jangan-jangan inilah yang dimaksudkan fusuwut tijarah, merebaknya penjualan perniagaan, dan semua pasar sudah menjadi satu kesatuan di tangan kita, di saku kita. Itulah pasar kita. Saudaraku rahimakumullah, semakin dekat akhir zaman dan semakin dekat kiamat. Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa kiamat harus terjadi karena ini tidak bisa dihindari. Saudaraku rahimakumullah, Nabi menyebutkan bahwa kapan kiamat besar akan terjadi, harus ada permulaannya, harus ada muqaddimahnya. Muqaddimah tanda kiamat besar adalah munculnya Dajjal. Dajjal adalah keturunan manusia dari Nabi Adam AS seperti biasa, tapi dia Allah kasih kelebihan. Dia bisa pindah dari tempat ke tempat dengan cepat. Dia bisa memberikan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Perintahkan langit turun hujan, perintahkan bumi tumbuh rumput seketika. Dia bisa. Fitnah terbesar sampai-sampai semua nabi memberikan peringatan, ma min nabiyyin illa waqad andara min fitnat dajjal. Tidak ada nabi kecuali memberikan peringatan bahwa akan muncul akhir zaman fitnah terbesar di tengah-tengah manusia, yaitu munculnya Dajjal. Nah, sekarang Dajjal belum muncul. Kalau ini sudah muncul, kata Nabi, maka kahorjatil aqd, maka akan muncul terus-menerus sambung menyambung seperti kalung yang diputus, berjatuhan satu persatu. Itulah akhir zaman. Dajjal belum muncul. Ketika ini muncul, maka akan terus sambung menyambung tanda-tanda kiamat besar, munculnya Imam Mahdi, kemudian termasuk munculnya binatang yang tidak berkepala dari bumi, tidak jelas kepalanya, berbicara seperti manusia berbicara, dan seterusnya sampai akhirnya munculnya angin dari arah Yaman yang begitu baik tapi mencabut nyawa orang-orang yang punya iman. Sekalipun dia punya iman hanya sebesar atom, ketika menghirup angin itu otomatis mati. Falam yabqa fil ard illa syirarul khalq, kata Nabi, di muka bumi ketika itu sudah dicabut semua orang beriman, maka yang tersisa adalah orang-orang bejat. Di mana-mana tidak ada azan, masjid kosong, bahkan di Mekah tidak ada satupun yang tawaf. Nabi bercerita bahwa seakan-akan Nabi melihat bahwa aku melihat ada seorang nanti yang dia kakinya bengkok, membawa kapak, menghancurkan Ka'bah. Itulah akhir daripada perjalanan manusia. Setelah itu terjadi kiamat. Dan di muka bumi nanti, begitu sudah tidak ada orang beriman, tidak ada azan, tidak ada solat di mana-mana,
manusia berada di puncak kebejatannya. Di mana-mana mereka berbuat maksiat. Kata Nabi, yaznun nas fi syawari. Manusia berzina di pinggir jalan. Wa khairuhum, paling baiknya manusia ketika itu, rajulun yaqul li sahibatihi, dia berkata kepada ceweknya, nakhtafi wara al-jidar, kita sembunyi di balik tembok. Sama berzina juga, hanya bersembunyi di balik tembok. Itu sudah paling baiknya manusia ketika itu. Inilah akhir zaman. Saudara-saudara, kita sekarang sedang menuju ke sana. Ayo kita kuatkan iman. Jaga hubungan dengan Allah. Jangan sampai putus. Bertakwalah kepada Allah. Tidak ada artinya hidup ini tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kita sekarang sedang menuju alam akhirat. Semoga kita semua dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu istiqamah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi wafaqa man syaa li ta'atihi min ibadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa artinya jangan coba-coba dosa sedikit pun. Itu takwa. Jangan mudah mata ini melihat yang Allah haramkan. Jangan mudah tangan ini mengambil yang Allah haramkan. Jangan mudah kaki ini melangkah ke tempat yang Allah haramkan. Itulah takwa. Berhati-hati dosa. Dosa-dosa kecil setiap manusia tidak bisa menghindar. Bacalah istighfar, selalu mintalah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri berjanji, demi Allah, inilah astaghfirullah bil yaumi tamarrah. Setiap hari aku baca istighfar minimal 100 kali. Mengapa? Karena kita semua manusia. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti punya dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan paling baiknya manusia yang berdosa selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin amin wa salli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.